balik lagi bersama Lokesi. Nah, kali ini aku mau utak-atik kipas angin nih guys, yang katanya itu kipas anginnya nggak jalan lagi atau macet. Nah, jadi ikutin aku terus. Aku mau coba ambil kipas angin sebentar ya guys. Nah, ini dia kipas anginnya guys. Jadi aku akan ambil stop kontak sebentar. Ini kita akan colokkan di sini. Oh iya guys, sebelum kita colokin ke sini, kita harus pastiin dulu nih stop kontaknya ini udah benar-benar nyala atau berfungsi dengan baik atau belum nih. Aku punya untuk ngeceknya sebentar ya. Nah, aku punya lampu nih guys. Ini lampunya. Kita akan tes di sini dia nyala apa enggak. Wah, nyala guys. Ternyata dia berfungsi. Cek lagi. Oke. Nah, oke, kalau udah kayak gini ini udah bisa kita pastikan stop kontaknya berfungsi dengan baik ya guys ya. Jadi kita akan colokin ini kipas anginnya. Wah, ternyata bunyi dengung aja nih guys. Coba kita aktifkan. Oke. Kedua dan ketiga. Ini kipasnya nggak jalan ya guys ya. Ini hanya bunyi berdengung aja, nggak ada tenaganya. Jadi aku akan bongkar ini kipasnya. Kita bakalan lihat nanti kendalanya di mana. Sementara itu aku cabut dulu. Aku akan ambil peralatan aku dulu ya guys. Tunggu sebentar. Setahu aku nih guys ya, kalau misalkan kipasnya itu kayak tadi nih udah aku colokin, jadi dia cuma ngedengung aja gitu, nggak jalan kipasnya, nggak fungsi gitu. Apa tadi yang jatuh guys? Sebentar. Tadi kayaknya ada yang jatuh. Nggak ada ya. Itu katanya guys ya, aku pernah lihat di tutorial juga, katanya itu kapasitornya guys yang udah tenaganya udah kurang atau nggak berfungsi lagi. Nanti untuk membuktikannya kita bakalan lihat bersama-sama. Oke, ini udah aku buka begini guys, jadi kita coba colokin lagi, nyalain lagi. Nah, jadi ini udah aku buka separuh gini guys. Aku mau colokin, aku mau lihat apakah dia mau jalan apa enggak. Ternyata masih ngedengung aja. Ini enggak. Jadi ini aku mau coba nyalain lagi ya guys ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ini cuma suara dengung aja. Kedengeran enggak guys? Tuh, aku deketin. Tuh, jadi dia tuh cuma suara dengung aja gitu. Coba kita bantu pergerakan berputar. Nah, ternyata dia mau guys. Dia mau kalau dengan bantuan tangan gitu ya, kita putar, dia mau muter. Ini kita lihat. Satu, kedua, tapi dia terus mati lagi. Nah, ini kayaknya tenaganya sudah habis ini. Tenaganya sudah habis guys. Sepertinya ini kendalanya di kapasitornya guys. Tenaganya udah gak ada, jadi kita bongkar dulu. Oke, stay tuned. Kita akan jangan lupa dicabut dulu guys biar nggak kesentrum.
Nah, jadi setelah dibuka guys, dia gini nih penampakannya nih. Mesin yang di dalam kipas angin itu guys. Nih katanya bagian yang kalau tadi kan nggak ada tenaganya nih guys, jadi bagian yang rusak itu kapasitornya katanya begitu guys. Jadi yang namanya kapasitor itu ini guys, tuh ini yang hitam ini kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak? Tuh ini yang hitam ini guys, nih ini namanya kapasitor. Oke, kita bakalan lihat ini dan kita akan coba ganti itu kapasitornya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu perlahan-lahan. Karena kalau memang tenaganya nggak ada itu ini kapasitornya guys, jadi kita harus ganti ini kapasitornya. Tuh, tuh ini guys, nih kapasitornya guys. Oke guys, ini udah aku lepasin. Nih, kalian bisa lihat kan ini kapasitornya, atau kita gunting aja dulu ya biar lebih kelihatan. Bentar aku gunting dulu. Ambil gunting. Oke, ini aku mau gunting dulu. Nih, kita gunting guys. Nah, ini guys yang namanya kapasitor nih. Kelihatan nggak? Nih aku udah gunting. Aku udah gunting nih barusan. Ini 1,3 mikrofarad ya. Ini bisa kelihatan nggak guys? Oke. Oke, udah. Aku nggak tahu ya kalian lihat apa jelas apa enggak pokoknya. Nah, ini yang akan kita ganti guys nantinya. Sebentar ya, aku bakalan akalin. Kalau misalkan aku keluar nanti bakalan kelamaan ya. Bakalan buat beli kapasitor ini aja. Jadi sebentar guys, sepertinya aku ada ide ya. Aku punya kipas. Sebentar ya guys. Ambil kipas. Nah, ini dia solusinya guys. Ini kipas tembok, kipas dinding guys. Jadi kita kalau misalkan kita mau ke toko bangunan atau ini kan elektronik kejauhan ya guys ya. Jadi kita mau coba lihat yang di kipas satu ini apakah bisa sebagai pengganti sementara ya. Jadi biar kita ini bisa berfungsi gitu. Buka dulu ya guys ya. Kita harus membukanya. Pelan-pelan. Sama ini bakalan kita ganti dari sini. Kita coba buka ya. Nah guys, jadi ini kapasitor yang ada di kipas satunya ya, kipas tembok atau kipas dinding ini. Nah di sini dia mikronya 1,5 mikrofarad ini ya, kalian bisa lihat. Nah, bisa lihat jelas enggak? Nih guys, nih. Pokoknya inilah ya. Kalian bisa lihat apa enggak?
nggak tahu. Jadi ini yang bakalan kita pakai nanti untuk sementara kita pindahkan ke kipas yang kecil tadi ya. Oke, kita akan taruh kipasnya ini. Nah, kita ambil. Sebelumnya aku mau ambil tisu dulu ya guys, sambil benerin kameranya apa kelihatan apa enggak. Nanti aku udah ngoceh-ngoceh nggak nampak di kamera guys, nanti kalian nggak tahu yang mana rusak. Oke guys, nah tadi kita sampai di mana guys? Sampai di kapasitor. Oke, aku sekarang bakalan pindahkan ganti kapasitornya ini. Tadi yang kecil kan ini guys. Nih. Ini yang pertama tadi yang di kipas ini. Jadi ini kapasitor yang di kipas gede itu yang di tembok. Jadi kita bakalan pasang ini untuk sementara di sini di kipas ini. Kalau emang benar kapasitornya pasti ini harusnya berfungsi guys ya. Ada konslet nih, jadinya gini guys. Nih, tuh kelihatan nggak guys? Nah ini kan untuk sementara aja, nggak apa-apa kita bungkusnya begini biar nggak setrum gitu nanti guys. Oke, nah udah seperti ini. Tapi nggak apa-apa begini aja. Terus kita coba langsung nyalain aja. Apakah dia akan nyala atau enggak? Sebentar aku biar ada penandanya. Jadi aku pakai ini. Sebentar ya. Pakai solasi hitam ya guys. Sebentar. Ini hanya untuk penanda biar kelihatan aja guys di kameranya dia tuh muter apa enggak. Nah gitu. Oke, sekarang kita bakalan coba ini kipasnya berfungsi apa enggak setelah kita ganti kapasitornya. Guys, kelihatan enggak? Aku coba tunjukin ya, mana tahu kalian nggak kelihatan. Nah ternyata dia langsung nyala guys, langsung jalan. Oke, aku coba mau ganti ke nomor 2 ya. Kelihatan ya, ini jalan ternyata setelah kita ganti kapasitornya. Ini berfungsi nih guys. Yang nomor 3 juga. Wah ternyata oke, udah selesai. Ternyata ini berfungsi guys. Kita cabut dulu ini colokannya biar nggak nyetrum. Nah jadi guys, kalau misalkan kendalanya kipas kalian yang di rumah itu misalnya kayak tadi nih gejalanya sama kayak kipas aku nih, berdengung, dia ada dengungnya aja gitu, tapi kipasnya nggak mau muter gitu, nggak mau jalan, nggak mau berfungsi gitu, harus dipancing dulu kayak aku tadi ya, dipancing dulu dia baru mau berfungsi gitu, baru mau muter jalan. Nah itu udah bisa dipastiin kalau kapasitornya guys yang harus diganti gitu, karena tenaganya itu udah bisa dikatakan berkurang gitu tenaga kapasitornya. Nah setelah aku lihat tadi kan kipas yang asli ini kapasitornya 1,3 guys, mikronya 1,3 ya. Nah sedangkan di sini aku pakainya yang 1,5. Memang ininya kecepatannya udah bagus ya, udah maksimal. Emang udah jalan guys, sama 1,5 ini bisa guys ini dipakai ke sini gitu. Tapi kalau misalkan untuk kedepannya kalau bisa kita sesuaikan aja sama yang memang bawaannya ini 1,3 kalau bisa, biar mesinnya juga nggak cepat panas gitu. Oke. Udah sampai di sini aja kasih penjelasannya sama teman-teman semuanya. Aku mau ini mungkin aku skip aja ya, aku mau merangkai kipas yang ini dan yang satunya biar siapa tahu nanti teman aku nyariin kipasnya kan dia keburu marah-marah nanti belum aku rangkai lagi. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, kita jumpa lagi di lain waktu. Bye.